Perkenalkan, nama saya Devi Alfiana dari kelas 10B. Di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Dapi Atera Abbas, kelas 10B, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW saat menghadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan yang sudah berada pada puncaknya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani Isra dan Mi'raj di Makkah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit hingga ke Siratul Muntaha. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabian, sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Apa sih arti Isra Mi'raj itu? Arti Isra Mi'raj menurut Syekh Wahbah Az-Zuhli dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Isra atau Sara artinya perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik, sedangkan secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam Quran surat An-Najm ayat 13-18 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Tuhannya yang paling besar. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tanggal terjadinya Isra Mi'raj, banyak pendapat yang membahas kapan terjadinya Isra Mi'raj. Di antaranya dari Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyah, Muhammad Sang Yati menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab, namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj sebagai tasliyah. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah yang sedang dilanda duka, sehingga disebut dengan Amul Huzni atau tahun berduka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, istri beliau Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Yang kedua, wafatnya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Meskipun tidak masuk
meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakainya. Penjelasan terakhir saya adalah ibrah dan hikmah Isra Miraj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah SAW mengalami tahun duka cita. Allah memberinya tasliyah hiburan dengan Isra Miraj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk minum sebelum Mi'raj. Lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. 3. Sholat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankan dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi sholat dan kedudukan yang agung. Jibril perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril. Perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Ibrah